Kalian tahu nggak, lagi ada yang ketar-ketir soal judi online? Ini gue jelasin. Ibarat lo lagi ngadepin badai yang besar nih, supaya lo nggak ikut ke bawah angin, lo pegangan sama apa yang ada. Adanya pohon ya, lo pegangan sama pohon. Adanya tiang listrik, ya lo pegangan sama tiang listrik. Adanya tembok, ya lo pegangan sama tembok. Itulah sebuah keadaan yang dinamakan kalut. Itu keadaan panik tingkat tinggi, karena udah nggak ada lagi waktu buat mikir. Pokoknya sebisa mungkin menyelamatkan diri. Yang gue lihat itulah yang lagi menimpa seorang Budi Ari sekarang. Sebagai ketua umum Projo, ormas yang katanya prestisius itu, dia sekarang lagi dalam keadaan kalut nih. Akibat namanya terseret-seret dalam pusaran judi online. Dia dituduh-tuduh membackingi ribuan situs judi online yang katanya setorannya itu mencapai 8,5 miliar per hari. Namanya orang lagi kalut ya, dia nggak bisa mikir nih. Ini kabarnya dia lakukan sewaktu dia masih menjabat sebagai Menkominfo di pemerintahan Pak Jokowi. Karena lagi kalut, akhirnya Budi Ari ini mencoba mencari pegangan. Sepertinya dia nggak rela kalau harus masuk penjara dan kehilangan menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo yang baru seumur jagung lah. Permasalahannya nih, yang mau ngelindungin dia siapa? Urusan judi online ini jadi perhatian khusus Presiden Prabowo loh. Dan Menteri Komdigi yang baru, itu juga lumayan cukup tegas dan berani buat berantas judi online. Dan Budi Ari ini yang gue tahu bukanlah sosok yang mempunyai teman-teman yang loyal ya. Kecuali ya paling para kerocok-kerocoknya aja yang ada di Projo. Karena keadaan inilah yang bikin Budi Ari makin kalut. Dan akhirnya makin ngaco nih orang. Sial bagi Budi Ari. Isu soal judi online ini mulai rame setelah ormas yang dia pimpin itu, Projo, mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Jadi sangat ramai lah di perbincangan media sosial kalau Ridwan Kamil itu berkampanye dengan menggunakan duit judi online. Yang gue perhatiin juga nih, semenjak Projo deklarasi dukung Ridwan Kamil, hanya dalam waktu 1-2 hari aja spanduk dan baliho-baliho Ridwan Kamil mendadak menjamur di mana-mana. Dan pastinya bansosnya mulai merajalela. Jadi makin yakin nih muncul kecurigaan, jangan-jangan beneran kalau Ridwan Kamil kampanye pakai duit judi online. Kecurangan gua ini ternyata sejalan dengan kecurangan banyak orang, yang khususnya para netizen Indonesia yang budiman. Ramai diserang di sosial media, akhirnya membuat Budi Ari ini kalut. Gue yakin Budi Ari ini mendapatkan tekanan luar biasa dari pendukung Ridwan Kamil. Dan gue juga yakin dia nggak mau dianggap pihak yang menyebabkan Ridwan Kamil ini kalah. Mungkin di pikirannya, kalaupun Ridwan Kamil kalah, ya jangan gara-gara gue. Bisa diomelin nanti gue sama bos Solo. Karena tertekan luar biasa nih, dari luar maupun dalam, tentunya Budi Ari ini harus mencari exit plan. Dan bodohnya exit plan yang dia pilih adalah memfitnah Mas Pram dan Bang Dul, yang akhirnya nggak menyelesaikan masalah, dan malah nambah masalah baru. Karena dia disomasi oleh tim hukum Mas Pram dan Bang Dul, dan dituntut meminta maaf. Apa sih fitnah Budi Ari kepada Mas Pram dan Bang Dul? Gua spill dikit nih ya. Jadi pada saat ramai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam judi online baru-baru ini nih, ada orang bernama Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Tomang atau Tony Jul. Dan Budi Ari ini menyebut Tony ini dengan sosok inisial T. Dan Budi Ari bilang kalau sosok inisial T ini adalah bagian dari tim ses Mas Pram dan Bang Dul. Dan kalau benar yang dimaksud Budi Ari sosok inisial T adalah Tony, gue pastiin Budi Ari itu sedang menyebarkan kabar bohong. Nama Tony nggak pernah tergabung dalam tim ses Mas Pram dan Bang Dul, bos. Semua nama tim ses Mas Pram dan Bang Dul udah didaftarkan ke KPU dan sudah diumumkan ke publik. Jadi lo semua bisa cek lah apakah ada nama itu di jajaran tim ses Mas Pram dan Bang Dul. Gua nggak tahu ya atas dasar apa Budi Ari bisa keluarin statement sok tahu itu. Yang gua rasa sih Budi Ari ini lagi kalut dan mencari selamat aja. Lu bayangin aja, Budi Ari ini nggak pernah ada di tim ses Mas Pram dan Bang Dul. Tapi kok bisa-bisanya ngomong gitu? Itu pasti karena kepepet dan tertekan. Bener gak? Gue nggak bisa pungkirin ya, kalau gue juga kenal yang namanya sosok Tony ini. Dan bukan gue aja, banyak menteri dan mantan menteri juga kok yang kenal sama sosok Tony ini. Tony juga akrab dengan beberapa politisi dari bermacam partai. Gue nggak perlu kasih tahu siapa aja, karena nanti pasti banyak yang ngeles juga kan.
Para buzzer Ridwan Kamil ini sempat blunder fatal dengan menyebarkan foto Bang Dul dan beberapa teman-temannya termasuk gua nih dan Tony juga ada di situ. Lalu dibumbui dengan narasi kalau pelaku judi online ada di kubu-kubu Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa gue bisa bilang blunder? Karena mereka menuduh cuma berdasarkan foto. Dan gak lama beredar, foto Tony bersama Ridwan Kamil dan foto Tony bersama Jokowi juga ada. Mereka langsung kalang kabut. Narasi mereka dikonter dengan cepat dan telak menusuk jantung pertahanan. Kita nggak pernah tahu men, ke depan orang yang pernah satu frame foto sama kita ini akan gimana hidupnya. Dan kalaupun pernah foto bareng seseorang, bukan berarti kita kenal juga kan sama orang itu. Gua saksinya. Kalau Bang Dul ini nggak kenal dan nggak tahu sosok Tony ini. Yang gue tahu, Tony ini juga relawan Jokowi dari dulu. Lalu apakah para buzzernya Budi Ari dan Ridwan Kamil ini berani bilang kalau kampanye Jokowi dulu dibiayai pakai duit judi? Bisa nggak makan mereka bos. Tony ini emang lagi diserang oleh para buzzernya Jokowi. Dari buzzernya papan atas, papan bawah, papan tengah, komisaris, turun tangan semuanya. Padahal gue tahu banget, banyak dari mereka yang dulu sempat menikmati duitnya Tony. Gue nggak akan kasih tahu siapa, tapi sadar diri aja lah kalian. Nanti kalau Tony udah bernyanyi, kerepotan kalian. Budi Ari ini udah buka kotak Pandora. Kemungkinan kedepannya bakal banyak nama-nama yang terseret. Kemungkinan Budi Ari sendiri juga akan terseret. Sekarang dia harus beresin dulu urusan fitnah dia ke Mas Pram dan Bang Dul. Apa jangan-jangan fitnah ini ada yang menyuruh? Siapa yang nyuruh coba? Lu pikir aja. Apa perbedaan kondisi gimana cara kampanye Ridwan Kamil sebelum ke Solo dan sesudah ke Solo? Kalau yang gue perhatiin sebelum ke Solo, serangan tim atau pendukung Ridwan Kamil itu masih elegan lah. Masih nyerang di urusan program. Tapi setelah ke Solo, fitnah-fitnah mulai bertebaran dari pendukungnya. Contohnya kayak si Budi Ari ini. Apa sih pembicaraan di Solo? Ya, gue nggak tahu. Tapi dengan cara mereka yang mulai main kotor kayak gini nih, bisa ditebak lah. Sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan. Bye.